Berdoa selesai. Terima kasih kepada saudara Heru yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa doa itu adalah saiful mukminin, yaitu pedangnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mukmin. Untuk hal ini kita cek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir sekarang? Hadir semua. Hadir. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Hari ini semoga kita saling cinta kepada tanah air kita, sebagaimana slogan kita kubur wafal minal iman, itu cinta tanah air itu bagian dari iman. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, kita ada sedikit dulu untuk melatih konsentrasi kita. Apakah kita pembelajaran masih ada yang melamun atau masih kurang fokus? Melalui speaking ini mudah-mudahan kita lebih fokus. Amin. Kita angkat tangannya terlebih dahulu, tangan yang kanan. Kita putar-putar. Ada. Mau putar-putar tinggi ya. Putar ini. Putar-putar. Sudah? Sudah. Bawakin lagi. Satu lagi yang kiri. Coba kita sekarang pegang dagu. Ada yang pegang. Alhamdulillah semua sudah kelihatan 98% sudah fokus, tapi ada dari salah satu di rekan-rekan kalian ada yang masih kurang fokus. Dagu itu mana dagu? Ini pegang ini apa namanya? Itu mungkin kita lanjutkan ke materi kali ini, tapi materi yang sebelumnya kita belajarkan, yaitu materi tentang kemarin itu tentang apa? Khutbah. Apalagi dakwah tentang satu lagi ada tabligh. Di pertemuan yang sebelumnya kita menganalisis tentang dakwah, juga menganalisis tentang tabligh, juga tentang khutbah, juga materi pembahasan. Di materi yang akan kita bahas sekarang, yaitu lihat di depan ada KD-nya 3.5, yaitu menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. KD yang ke-4.5, yaitu menyajikan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Itu yang KD atau kompetensi dasar yang akan kita laksanakan di pertemuan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah melalui pengamatan gambar dan video tentang berhijab, peserta didik mampu menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam dengan tepat. Yang kedua, sudah yang kebayang dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Ini ada 6 gambarnya.
Sudah diamati? Sudah selesai? Ada yang mau menanggapi? Silakan, siapa? Dari keenam gambar ini. Nomor 1. Ya, silakan diisi dulu. Penjelasannya dari gambar nomor 1 ya. Penjelasannya dari gambar nomor 1, saya melihat bahwa itu berpakaian sesuai dengan adab berpakaian seorang muslimah, yaitu yang pertama ia menutup aurat, terus memakai baju yang tidak tembus pandang, berpakaian tidak menunjukkan lekuk tubuh, tidak berlebihan dengan memakai perhiasan yang saya lihat, terus tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian muslim. Itu menurut saya lebih ke beradab berpakaian seorang muslimah yang baik dan benar. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Gambarnya. Ada lagi yang mau menjelaskan? Silakan. Gambar berapa? Oh, silakan. Dari kelompok 1. Dari silakan. Saya melihat pada gambar nomor 2 ada seorang wanita menggunakan pakaiannya itu menutup aurat, menutup seluruh bagian tubuhnya, tetapi terlalu ketat. Itu menurut syariat Islam belum sempurna menutup auratnya karena menunjukkan bentuk tubuh. Itu berpakaiannya itu salah. Seharusnya berpakaian seorang muslimah itu seperti pada gambar nomor 1. Mungkin itu pendapat dari saya. Ya. Ada lagi dari kelompok lain mungkin? Cung, ini sudah. Berapa? Silakan. Saya melihat gambar 4 itu perempuannya menutup aurat tetapi tidak sempurna karena dari segi hijabnya dililitkan ke leher, jadi kelihatan dadanya dan juga hampir menyerupai pakaian laki-laki karena memakai jeans. Mungkin dari penjelasan saya begitu, jadi dia menutup auratnya kurang sempurna. Terima kasih. Gambar yang nomor 5. Silakan. Menurut pendapat saya, gambar nomor 5 ini menunjukkan bahwa kewajiban laki-laki itu menutupi aurat, yaitu dari mulai pusar Ya. sampai lutut. Nah, seperti gambar nomor 5 ini yaitu sebuah contoh yang amat baik untuk ditiru bagi kita, bahwa kita sebagai umat muslim baik laki-laki maupun perempuan itu harus menutupi aurat sesuai yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Begitulah pendapat dari saya. Dari kelompok mana tadi gambar nomor 1 itu? Bagus ya. Ini gambar nomor 1 ini adalah gambar yang sesuai dengan syariat berpakaian kita sebagai seorang muslim, yaitu dengan baju yang longgar, baju yang tertutup, juga tidak terlihat dari lekuk-lekuk tubuhnya. Itu pakaian yang bagus untuk nomor 1 untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa pakaian seperti ini adalah pakaian yang bagus. Tetapi ada lebihnya di sini, ada lebihnya, yaitu pakai apa? Cadar hukumnya apa? Sunat. Definisi sunat itu apa? Jika dikerjakan Bila mana kita kerjakan, kita mendapatkan pahala. Apabila ditinggalkan, tidak berdosa atau tidak dapat pahala. Ini bila mana kita pakai cadar, semua dari aktivitas kita dari pagi sampai dengan sore sampai dengan malam itu mendapatkan pahala dari siapa? Allah. Itu yang pertama. Untuk analisis gambar yang kedua, bagus tadi yang disampaikan oleh saudara Heru, yaitu berpakaian tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu lekuk tubuhnya terlihat. Yang terlihat, kalau dalam bahasa kita ada asyatun, aryatun, itu berpakaian tetapi kayak bertelanjang. Yaitu berpakai pakaian tetapi seolah-olah dia itu telanjang. Kenapa sebabnya? Karena
bentuk tubuhnya terlihat. Lagi dilihat oleh siapa? Laki-laki. Itu sesuatu yang tidak bagus. Untuk gambar yang keempat, bagaimana yang dianalisis oleh kelompok 2, yaitu bagus, itu sesuai berhijab dan sesuai dengan syariat, itu diapakan? Dililitkan ke leher, itu seharusnya apa? Sampai diulurkan kemana? Ke bawah, itu seharusnya. Juga yang selanjutnya, seorang perempuan itu tidak boleh tasamuh atau menyerupai pakaian laki-laki. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memakai pakaian tetapi perempuan itu pakaiannya menyerupai laki-laki, seperti yang contoh di sini, pakai jin, ada rawek-rawekan ini. Itu contoh yang mungkin tidak bagus. Untuk yang selanjutnya yang dianalisis oleh saudara Anwar dari kelompok berapa? Kelompok 4, yaitu gambar yang ganteng seperti siapa di sini? Ya, saudara. Itu sesuai dengan syariat Islam, pakai peci, pakai apa? Pakai koko, pakaiannya rapi dan terlihat. Itu mungkin itu cara berpakaian antara laki-laki dan perempuan. Yang paling bagus di sini untuk berpakaian antara laki-laki dan perempuan adalah gambar nomor 1 dan gambar nomor 5. Gambar yang tidak usah ditiru atau tidak boleh dilaksanakan oleh kita adalah gambar nomor berapa? 2. Mungkin dari analisis gambar kita sekarang ini. Untuk selanjutnya, mari kita lihat tayangan video. Bapak akan menyajikan suatu video yang nanti dilihat oleh kalian. Apa saja yang ada di dalam video itu dilihat. Saat ini fenomena wanita mengenakan hijab memang cukup jelasnya ya. Namun mereka dalam cara mengenakan hijab berbeda-beda. Dari yang mulai menutup semua bagian tubuh, tidak boleh mengenakan celana panjang jika berhijab, tidak boleh mengenakan jilbab namun dengan busana tembus pandang. Kita kerap melihat contoh yang semacam ini di jalan umum, di mana seorang wanita menggunakan jilbab namun mengenakan busana yang tipis atau menerawang sehingga bagian tubuhnya masih tetap terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil dari kerjasama. Soal yang pertama yaitu menganalisis kedudukan berbusana muslim dan muslimah sebagai cermin kepribadian keindahan diri. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari tidak memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebagai umat manusia, baik muslim laki-laki maupun perempuan, wajib
aurat. Misalkan aurat laki-laki itu dari mulai pusat hingga dampak negatif yang kedua yaitu mengundang syahwat dan pelecehan. Nah, dampak negatif kedua dari tidak memakai pakaian tidak sesuai dengan syariat Islam baik laki-laki maupun perempuan ini dapat mengundang syahwat dan pelecehan terutama bagi kaum muslim perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan oleh saudara Heru. Kita membahas tentang bagaimana cara berbusana muslim yang baik. Kita perlu tahu dulu apa itu aurat. Aurat adalah bagian tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian. Jadi aurat adalah bagian tubuh seseorang laki-laki maupun perempuan yang harus ditutupi dari pandangan orang lain, terutama dari pandangan orang yang bukan mukmin. Menampakkan aurat bagi umat muslim dianggap melanggar syariat Islam dan dihukumi sebagai dosa. Tuh, menampakkan aurat maupun bagi laki-laki ataupun bagi perempuan itu hukumnya adalah dosa. Karena apa? Karena melanggar syariat Islam. Karena tata cara pakaian yang harus dikenakan oleh seorang muslim adalah pakaian yang pertama menutupi aurat. Seorang muslim ataupun seorang muslimah menggunakan pakaiannya itu yang pertama harus menutupi aurat. Yang kedua, tidak terbuat dari emas ataupun sutra. Yang ketiga, tidak menyerupai pakaian wanita. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk wanita tidak menyerupai pakaian laki-laki. Dan yang keempat adalah tidak menyerupai pakaian orang kafir. Itu adalah ketentuan bagaimana berpakaian yang baik dalam syariat agama Islam. Seperti yang saudari Nuri katakan, batasan aurat laki-laki di luar sholat maupun di dalam sholat adalah antara pusar hingga lutut. Artinya bukan pusar dan lututnya saja, tapi sesuatu yang berada di antara pusar dan juga lutut, termasuk juga pusar dan lututnya. Itu adalah aurat laki-laki di dalam sholat maupun di luar sholat. Yang kedua adalah batasan aurat perempuan, yaitu seluruh tubuhnya, seluruh bagian tubuh perempuan itu adalah Dan itu yang dikatakan oleh saudara itu aurat seorang laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Berarti kalau kita sholat, kalau laki-laki kalau segini sah ya? sah. Gitu. Meskipun hanya menggunakan sarung tetapi menutupi pusar, antara pusar dan lutut itu sah, tetapi hilang mau'ah, hilangnya rasa hormat, tidak adanya rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat itu menghadap kepada Allah, sedangkan kita tidak sopan, otomatis sholat kita itu jelek nilainya. Seperti itu mungkin saudara ini. Seperti atas dari kelompok kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang manfaat dari berbusana muslim sesuai syariat Islam. Di sini kami akan perkenalan. Yang pertama, saya sebagai moderator, dan yang kedua saya bernama Siti Jamila, yang kedua ada Pebi Lestari akan menjelaskan tentang manfaat, sama ada Siti Solihat, Tua Papa Wijia, dan Rizky Sapawi. Baik, supaya tidak lama, kami akan menjelaskan tentang manfaat dalam berbusana muslim sesuai syariat Islam. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa yang disebut dengan berbusana sesuai syariat Islam yang akan dijelaskan oleh Pebi Lestari. Berbusana sesuai syariat Islam, yaitu syariat Islam tidak hanya berfungsi menutup dan melindungi tubuh, tetapi menutup aurat dari orang lain yang bukan mahramnya. Ada
memerintahkan berpakaian sesuai syariat. Menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Rahma tadi, mengapa umat Islam dianjurkan untuk menutup aurat. Tadi, sebagaimana manfaat dari menutup aurat. Jika di dalam Islam tidak dianjurkan menutup aurat, mohon maaf jika ada kelebihan dan kekurangannya. Jika ada kekurangannya yang tidak bisa kami jelaskan, mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi, yaitu tentang kedudukan busana muslim dan muslimah sebagai cermin kepribadian dan keindahan diri. Yaitu Aurat perempuan ialah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, jadi kalau aurat perempuan itu hampir seluruh badan ya menjadi aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Seharusnya saya juga masih belum sempurna ini memakai hijab karena aurat saja yang ini masih terlihat. Karena kan hijab seharusnya di sini gitu, di sini. Bahkan saya juga sudah pakai dalaman itu juga masih memperlihatkan aurat. Mohon maaf ya. Aurat dari perempuan atau laki-laki harus ditutupi. Bahkan itu bisa dihubungkan. Dari refleksinya yang pertama adalah dari tadi tentang apa? Pengertian aurat itu adalah tangan. Pengertian aurat itu yang tadi Bagian tubuh manusia yang wajib ditutupi. bagian tubuh manusia yang harus ditutupi Dari pandangan orang lain. pandangan orang lain. Yang kedua mengenai tentang dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan untuk menutup aurat, yaitu tadi di Quran surat apa? Al-Ahzab ayat 9. Ya, ayat 9. Itu untuk melaksanakan baju atau berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya banyak, di antaranya timbulnya pemerkosaan, ada timbulnya apalagi pelecehan seksual. Itu banyak pokoknya dampak negatif ketika kita berpakaian tidak sesuai dengan syariat Islam. Ketiga ada dampak positifnya, itu banyak dampak positifnya, yaitu apa? Pak tadi mentaati aturan Islam itu banyak. Di antara dampak positif bagi kita semua, untuk kita semua berpakaian secara syariat Islam. Mungkin itu apa refleksinya untuk pertemuan kali ini. Nah sekarang kita simpulkan bareng-bareng. Ada yang mau menyimpulkan di sini, Saudara Heru, pembelajaran kita dari awal. Kesimpulan dari saya, pengertian aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain menggunakan pakaian yang sopan. Dasar hukum yang menunjukkan bahwa menutup aurat itu wajib adalah kisah surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihin. Dzalika adna ay ya'rafna fala yu'dain. Wa ka'anna Allaha ghafurur rahim. Dan sudah dikirimkan ke umumnya, itu ada soal-soal, ada 5 soal yang harus dijawab oleh kalian. Nanti ada nilainya. Ada Jamilah ada. Memakai busana yang Memakai busana yang sesuai dengan
dan yang nilainya masih di bawah 70, di bawah 60 itu mohon ditingkatkan itu dari pengetahuannya tentang belajar, juga harus rajin dalam pembelajaran. Untuk itu alhamdulillah pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Untuk itu kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala untuk pembelajaran kali ini yang akan dipimpin langsung oleh Saudara Heru. Silakan. Berdoa mulai. Pembelajaran hari ini, pembelajaran untuk hari besok, yaitu kita akan menganalisis tentang perbuatan, yaitu terhindar dari perilaku. Untuk itu sekian, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.